YouTube Premium adalah YouTube bebas iklan. Dan YouTube Music Premium. Coba 1 bulan gratis. Teman-teman saya udah untuk berdiri. Dengan YouTube Music Premium, dengarkan musik bebas iklan, offline, dan di latar belakang. Coba gratis. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus.
Tong persembahkan pujian ini sebagai kado ulang tahun ke-72 Gereja Masehi Injili di Timor. Tuhan memberkati. YouTube Premium adalah bebas iklan.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan beribadah pada hari ini. Puji dan syukur hanya kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya yang selalu baru setiap hari. Dalam minggu pertama setelah Epifani ini kita diperkenankan menikmati persekutuan sebagai umat yang telah diampuni dan dipulihkan dalam Kristus Yesus. Sebagaimana tema yang menuntun kita dalam ibadah saat ini, Hakim yang mengampuni dan memulihkan, marilah dengan sukacita memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk memuji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menghayati bahwa ibadah minggu yang pertama setelah Epifani berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Haleluya, dan bagimu juga. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bermazmur. Mazmur diambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 11.
Kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan tulisan yang keluar dan Bapak Ibu membaca di tulisan yang ke dalam. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan Suara Tuhan mematahkan pohon aras. bahkan Tuhan menumbangkan pohon-pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan gemetar. Suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak. Bahkan hutan digundulinya, sementara di ladang setiap orang berseru, mulialah Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Kita menyanyi. Mari berdiri. Sebagai umat yang telah mengalami kasih Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan terus dikasihi oleh Tuhan, perintah mengasihi untuk kita hayati di sepekan ini dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Amin. Selalu melihat
Marilah di dalam kerendahan hati dan penuh kesungguhan, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan mendengarkan berita anugerah. Kasih dan kuasa Allah senantiasa diberikan bagi kita, hamba-Nya. Wujud kasih Allah telah kita rasakan hari lepas hari. Namun dalam berbagai keterbatasan dan kerapuhan, seringkali kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga abai meneladani kasih-Nya. Mari mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dari kitab Yesaya 54 ayat yang ke-7 diteguhkan kembali. Hanya untuk sesaat aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita lewat persembahan. Namun itu kita dituntun dari nats pembimbing kita Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sambil pundi dijalankan kita menyanyi sekarang bersyukur. Sempurna
Mari kita doakan persembahan. Ya Tuhan Allah Bapa, kami datang mengucap syukur lewat persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan berkati demi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga yang masih ada pada sidang jemaat-Mu, agar kami pakai seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan dari kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai 9, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43, dan juga dari Injil menurut Matius 3 ayat 13 sampai 17. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang selalu mengasihi kami di dalam kasih Yesus, yang senantiasa menuntun kami melalui kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, ya Allah, oleh karena kasih-Mu terus mengalir di dalam hidup kami sampai hari ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini di rumah-Mu yang kudus, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kami boleh memuji-muji memuliakan nama Tuhan melalui pujian. Dan kini Tuhan memberikan kami waktu untuk mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Berkati kami yang akan membacakan firman Tuhan dan kami yang akan mengikutinya di dalam hati. Dan berkati hamba-Mu yang akan menguraikannya dan kami semua yang akan mendengarkannya, merenungkannya dan menghayatinya. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami semua sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Nyanyian hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi, pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia,
terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul, aku mengambarkannya kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43 yang merupakan bacaan utama kita dalam sepanjang minggu ini. Petrus dan Kornelius. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Haleluya. Pembacaan yang selanjutnya dari kitab Injil menurut Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu, Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun, Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku?" Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang terus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami tuntunan melalui firman-Nya, lalu melakukannya di dalam kehidupan kita dengan sukacita dan juga dengan tekun. Kures sumangga puang. Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berada di minggu pertama setelah perayaan Epifani. Shalom bagi kita semuanya. Iya, terima kasih. Tema firman Tuhan pada hari ini dengan bahan utama yaitu kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-43. Temanya yaitu hakim yang mengampuni dan memulihkan. Hakim yang mengampuni dan memulihkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Kisah Para Rasul yang menjadi bahan utama kita adalah kisah tentang Allah yang terus bekerja setelah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Allah yang terus bekerja setelah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Ini bukan sekedar catatan sejarah gereja mula-mula, melainkan kesaksian bahwa Roh Kudus, ya, di dalam Kisah Rasul itu pasal 2 kita itu di situ membaca tentang keturunan Roh Kudus, ya. Roh Kudus menuntun gereja untuk melampaui batas-batas lama, ya. Batas budaya, agama, dan cara berpikir tentang Allah. Jadi melalui peristiwa hadirnya Roh Kudus yang diberitakan di dalam Kisah Para Rasul itu, ya, dan juga sampai di dalam pasal-pasal selanjutnya, di situ kita bisa membaca dan diterangi bahwa Roh Kudus menuntun gereja untuk memberikan pemahaman tentang keselamatan yang sudah menjadi milik semua orang atau diperuntukkan kepada semua orang, yang selama ini dipahami bahwa keselamatan itu hanya untuk budaya tertentu yaitu Israel atau Yahudi, agama Yahudi, dan cara berpikir tentang Allah, bahwa Allah itu hanya milik keturunan Bapak Abraham. Itu adalah batas-batas lama yang sudah diterangi oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Dalam pasal 10, gereja sedang berada di titik balik yang sangat menentukan. Ya, gereja sedang berada di titik balik yang sangat menentukan. Pertanyaannya bukan lagi siapa Yesus, melainkan untuk siapa Yesus datang. Ya. Jadi di Kisah Rasul itu semakin dipertegas bahwa bukan hanya kita mengenal tentang siapa itu Yesus, tetapi juga kita dituntun untuk memahami sebenarnya untuk siapa Yesus itu datang. Nah, disinilah tema hakim yang mengampuni muncul dengan sangat kuat. Sampai pasal 9, keselamatan diberitakan masih terutama di lingkaran orang Yahudi. Ya. Meski Yesus telah bangkit untuk semua orang, para rasul termasuk Petrus masih membawa pemahaman lama bahwa keselamatan Allah memiliki batas etnis dan religius. Bahwa Petrus sendiri di dalam pemberitaannya, dia masih memahami bahwa keselamatan dari Allah itu hanya untuk orang Israel. Cornelius, seorang perwira Romawi, adalah orang yang saleh, takut akan Allah, dan suka memberi sedekah. Namun, ia tetap dianggap sebagai orang luar. Secara pemahaman teologis, ia dianggap belum layak, ya, karena dia adalah orang Romawi, perwira Romawi, bukan orang Israel. Allah lalu bekerja melalui penglihatan, perjumpaan, dan kegelisahan batinnya Petrus. Ya, Petrus gelisah. Ini sebenarnya bagaimana sih keselamatan ini, gitu ya? Kok ada seorang perwira bukan keturunan Yahudi, kucuk-kucuk datang mau mengenal Yesus. Nah, di dalam kegelisahan ini Allah melalui penglihatan perjumpaannya kepada Petrus menunjukkan bahwa penghakiman Allah tidak sama dengan penghakiman manusia. Lalu Petrus membuka khotbahnya dengan kalimat yang sangat penting. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah
tidak memandang muka. Ya, mukanya orang Yahudi, mukanya orang Yunani, mukanya orang Romawi. Allah tidak memandang muka. Makanya masuk di dalam surat-surat Rasul Paulus, di situ orang Yunani, orang Romawi banyak yang akhirnya menerima Yesus. Ini adalah pengakuan pertobatan Petrus. Dia bertobat dan menyadari bahwa ternyata keselamatan dan pengampunan itu untuk semua orang. Ia berkata, selama ini aku salah memahami Allah. Ya. Dalam konteks penghakiman, ini adalah sesuatu yang sangat radikal. Hakim ilahi tidak bekerja ternyata berdasarkan identitas kelompok, tradisi keagamaan, atau status sosial. Ya, hakim ilahi berbeda dengan hakim duniawi. Kadang-kadang karena pengaruh kelompok, pengaruh keagamaan, pengaruh status sosial, ya, penghakiman itu bisa dipengaruhi. Tetapi hakim ilahi tidak bekerja berdasarkan demikian. Allah menghakimi dengan keadilan yang membuka jalan bagi pengampunan. Petrus merangkum berita keselamatan dengan sangat singkat namun padat, bahwa Yesus membawa damai sejahtera bagi semua orang. Ia diurapi dengan Roh Kudus dan penuh kuasa. Ia berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan. Yesus menghakimi dunia bukan pertama-tama lewat pengadilan, tetapi lewat perbuatan baik yang memulihkan. Jadi dia menyatakan perbuatan-perbuatan baik yang melalui perbuatan yang dilakukannya itu bagi orang-orang yang ia jumpai, mereka mengalami pemulihan. Kita lihat ya, di dalam perjalanan Yesus dari satu daerah ke daerah yang lain, dia tidak hanya menyembuhkan penyakit, tapi juga memulihkan kehidupan kerohanian, membebaskan dari kuasa dosa. Namun ternyata itu tidak mudah bagi manusia. Manusia menolak Yesus disalibkan. Nah, disinilah muncul ketegangan, pertanyaan. Kalau Yesus adalah hakim, mengapa ia harus mati sebagai terhukum? Kalau ia adalah hakim, mengapa dia yang terhukum? Seharusnya yang dihukum itu adalah yang berdosa, yang melakukan kesalahan. Ini terjadi ketegangan pemahaman. Petrus menegaskan bahwa Allah membangkitkan Yesus dan menetapkan dia sebagai hakim atas orang hidup dan orang mati. Itu ada di dalam pembacaan kita tadi. Namun hakim ini lebih dahulu dihakimi oleh dunia. Ia memikul ketidakadilan agar manusia menerima pengampunan. Nah, mengapa dia dihakimi? Mengapa dia terhukum? Bukan karena dia melakukan perbuatan dosa, tapi karena ia mengaruniakan pengampunan bagi kita supaya kita tidak mati konyol. Ya jelas saja kalau kita yang dihukum mati, masih bisakah kita bangkit? Bisakah kita menyelamatkan diri kita? Enggak bisa, selesai hidup kita pada saat itu. Tapi karena kasihnya, ia menanggung hukuman itu. Benar adanya bahwa pada waktu yang Tuhan kehendaki kita selesai dalam hidup ini, di dalam dunia ini, meninggal maksudnya, tapi kita tidak mengalami kematian kekal, tapi kita akan dibangkitkan dan hidup di dalam kekekalan untuk menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi penghukuman itu dibebaskan untuk mengalami kehidupan yang kekal. Kalau kita yang menanggungnya, kita tidak bisa bangkit dengan sendirinya, ya kan? Nah, itu masuk akal. Lalu di dalam ayat yang ke-43, setiap orang yang percaya kepadanya menerima pengampunan dosa oleh namanya. Hakim ini tidak menutup sidang dengan vonis hukum, melainkan dengan pintu pengampunan yang terbuka, bukan hanya bagi kelompok tertentu, tetapi bagi semua orang, dan termasuk di dalamnya Kornelius yang adalah orang Roma. Dan karena itu dalam pemberitaan surat Paulus selanjutnya di Efesus, Galatia, dan seterusnya itu banyak orang Yunani, orang Romawi yang akhirnya percaya. Nah,
Kalau kita melihat Yesaya 42 ayat 1 sampai 9, di situ Nabi Yesaya telah menggambarkan hakim ini, telah menubuatkan akan adanya hakim ini. Dan hakim ini yang telah mengampuni dosa itu atau tidak menghukum itu, di dalam Yesaya ayat 3 dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum, tetapi ia tidak akan mematahkan bulu yang terkulai dan tidak akan memutuskannya. Artinya bahwa ia akan menghukum, memberikan ganjaran, tetapi tidak akan membuat kita kehilangan kehidupan yang kekal. Nah, itulah berita yang unik dari Tuhan. Dia tidak akan mematahkan yang rapuh, tidak memadamkan yang hampir padam, tetapi menghadirkan keadilan yang memulihkan. Yesus dalam Kisah Rasul pasal 10 adalah penggenapan daripada nubuat yang disampaikan oleh Yesaya, bahwa akan hadir seorang yang akan memberikan ganjaran, tetapi dia tidak akan menghukum di dalam kekekalan. Dia mengampuni dosa kita. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Di situ kita membaca tentang Yesus dibaptis bersama orang berdosa. Ia masuk ke dalam air yang sama dengan air yang ditempati masuk Yohanes dan juga orang-orang yang dibaptis lainnya. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia menunjukkan yang namanya solidaritas. Hakim ini tidak berdiri di atas manusia, melainkan berdiri di tengah kita manusia. Bahwa ini adalah sebuah penggenapan bahwa orang yang sudah percaya kepada Allah harus diberi tanda, yaitu baptisan kudus, sebagai tanda dan meterai bahwa dia sudah sah menjadi bagian dari persekutuan umat Allah. Dan pada saat Yesus dibaptis itu sedang menyatakan kemanusiaannya. Dia solider dengan kita manusia. Mazmur 29, Mazmur ini menampilkan suara Tuhan yang penuh kuasa. Namun kuasa itu berakhir dengan damai sejahtera. Hakim ilahi bukan suara yang menghancurkan, melainkan suara yang memulihkan. Nah, itu yang disampaikan oleh Mazmur. Nah, untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, kita hidup di dunia yang cepat menghakimi dan lambat mengampuni. Benar demikian? Benar? Benar. Kita cepat menghakimi. Orang yang nyata-nyatanya belum tentu salah, kita sudah memberi jas, menjas. Kemarin di dalam pembinaan kita sudah belajar tentang pendampingan. Bagaimana kita hadir untuk mendengarkan, untuk menunjukkan kepekaan, untuk kemudian memahami lalu menerima bahwa seseorang yang dalam penampakannya menunjukkan hal-hal yang sulit kita mengerti, bukan serta-merta dia sedang melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Mungkin ada hal-hal yang melatar belakangi hal demikian. Karena itu kita perlu hadir untuk mendengarkan, untuk mempertanyakan. Tapi untuk bisa bertanya, kita perlu membangun relasi, kan? Gak mungkin kita datang serta-merta langsung bertanya, kenapa kamu begitu? Dia gak mau ngomong, kan? Dia gak mau ngomong, bisa saja dia diam atau dia meninggalkan kita pergi, kan? Karena itu perlu membangun relasi dulu, baru ada yang namanya cerita-cerita dari hati ke hati. Nah, jadi untuk kita sebagai jemaat Tuhan, realitas dunia ini adalah cepat menghakimi, lambat mengampuni. Namun berbicara tentang keselamatan, di dalam Kristus memanggil kita untuk mencerminkan karakter Kristus. Tegas terhadap kebenaran, lembut terhadap manusia, adil tanpa kehilangan belas kasihan. Jika kita telah dihakimi dan juga mengalami pengampunan, Yesus tidak pernah membiarkan dosa. Seperti ketika dia berjumpa dengan perempuan, seorang wanita yang dibawa oleh orang-orang untuk dihakimi oleh Yesus. Yesus juga membukakan kesalahannya
ya ketika bersama dengan Yesus. Ya, berapa suamimu, ya kan? Dia tanyakan dengan baik. Tapi kemudian Yesus menunjukkan bahwa ya inilah bagian dari kesalahan-kesalahanmu. Tapi kemudian pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ya. Jadi boleh kita mengatakan bahwa ya ini sebenarnya kurang baik, ya kan, dengan penuh kelembutan. Ini sebenarnya kurang pas sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kemudian ya aku memaafkanmu, ya kan? Aku memaafkanmu dan kita berdamai. Kita dipanggil untuk hidup sebagai komunitas yang memulihkan. Seperti hari ini ada pengutusan 4 kakak guru sekolah minggu. Jadi ini adalah tambahan. Ya, jangan bertanya kenapa ada belakangan. Setiap anak Tuhan dipanggil untuk melayani. Ketika ada yang rindu untuk mengajar sekolah minggu, dilakukan lagi pengutusan untuk disahkan sebagai pelayan sekolah minggu. Tidak pernah itu namanya pelayan ditutup pintunya. Sudah cukup ya kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, kami sudah 50 orang. Jadi udah cukup ya, nggak boleh tambah-tambah lagi, tidak ada aturan begitu karena ini adalah panggilan. Karena itu ketika ada yang rindu untuk melayani, kita akan lakukan lagi pengutusan. Ada 4 kakak guru sekolah minggu yang akan kita utus di sini, kakak Rini, kakak Jordan, kakak Chelsea, dan juga kakak Eva. Dan juga pada hari ini ada pengutusan pengurus persekutuan wanita gereja Toraja yang bajunya hijau dan cantik-cantik ini ya. Ya ini semuanya cantik, rambutnya dikonde ya. Ya memang begitu aturannya, kalau pakai baju Tosca, pakai baju Toraja itu rambutnya jangan diurai-urai ya, enggak cocok. Nah ini ternyata kalau dikonde tantik-tantik semua ya. Ya semuanya tantik-tantik, luar biasa, apalagi senyum, waduh, dengan bibirnya yang agak merah-merah begitu ya. Ya pasti suaminya bilang, yang ada suaminya, wow cantik kok mak, iya kan. Coba begini-begini kok kalau hari-hari gitu ya, manis, apalagi senyum-senyum dengan aku, ya kan? Ya bagaimana Ibu Ketua ya? Iya kan, tambah disayang ya? Iya. Nah, pengutusan kakak guru juga kita lihat wajahnya juga berseri-seri. Kakak Jordan tuh seri-seri, ya kan? Sebentar lagi saya mau mengajar balita nih, ya kan Kakak Jordan. Ini kalau nggak salah dari Batam ya Kakak Jordan dulu ya, guru sekolah minggu dari Batam, tapi sekarang kuliah di Trisakti. Kakak Chelsea juga demikian ya. Nah, ternyata menjadi pelayan Tuhan itu di mana-mana selalu dirindukan. Dan Kakak Jordan bilang, ini tantangan bagiku, aku mau melayani balita loh, katanya gitu ya. Ya. Terus Kakak Rini bilang, Kakak Jordan kamu itu ganteng banget gitu ya kan. Nanti kamu disenangi semua anak-anak sekolah minggu, katanya gitu ya. Ya, ini luar biasa kakak ya, semangat, terima kasih Kakak Jordan, Kakak Chelsea, Kakak Rini kembali ke kampungnya ya, di Keramat, dan diikuti juga oleh Kakak Eva sahabatnya. Iya, sebuah pelayanan yang tidak mau terpisahkan kayaknya ini. Iya, jadi kakak-kakak kita ini luar biasa. Ya, pengutusan kakak guru dan pengutusan pengurus persekutuan wanita gereja, ingatlah selalu kakak-kakak dan juga pengurus-pengurus PWGT bahwa kehadiran kita adalah untuk memberitakan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, ketika kita mengasihi sesama kita pengurus, ya, kita mengasihi anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu kita, jangan kita kasih tertentu aja. Jangan kita kasih itu ibu-ibu pengurus aja. Kita kasih juga semuanya anggota jemaat di jemaat Keramat ini, ibu-ibunya, ya kita ajak semua. Rindu, hati kita sedih kalau yang lain pada rajin pelayanan, yang ada di sudut-sudut sana yang dia diam sendiri, kadang cuma datang gereja, kadang merasa tidak disapa. Nah, ini harus kita beritakan keselamatan, bahwa keselamatan juga sudah diperuntukkan untukmu, ya.
Mari bersama-sama dengan kami, ya kan, aktif di dalam pelayanan ini. Peran-peran apa yang bisa diberikan? Kita pikirkan baik-baik teman-teman kita, ya. Kalau ada kepanitiaan, jangan lagi pengurus-pengurus yang menjadi panitia. Berikan kepada teman-teman kita yang belum menjadi pengurus untuk belajar juga. Tapi kita akan dampingi mereka untuk selalu berjalan bersama. Bukankah itu materi kita kemarin? Ya, pendampingan untuk berjalan bersama, bukan dibiarin berjalan sendiri. Nah, begitu juga kakak-kakak guru yang lain ya, yang diutus hari ini juga demikian. Mari kita memperhatikan semua adik-adik sekolah minggu kita, bukan hanya 1-2 yang kita sayangi atau kita perhatiin, selalu ditampilkan, ya kan. Mari kita lihat potensi satu persatu dari anak-anak adik-adik sekolah minggu. Memang ini tidak mudah, tapi ini sejalan dengan proses yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi kita belajar bahwa Yesus Kristus juga mengaruniakan keselamatan untuk semua orang, dan kita sudah diterimanya, dosa sudah diampuni. Kiranya sebagai pribadi dan juga sebagai persekutuan komunitas kita pun belajar untuk saling mengampuni, karena Yesus adalah teladan kita. Seperti dalam doa Bapa kami yang sering kita ucapkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Yesus Kristus adalah hakim atas orang hidup dan mati. Ia adalah hakim yang mengampuni karena ia sendiri menanggung penghakiman itu. Kiranya kita hidup bukan dalam ketakutan akan penghakiman, melainkan dengan rasa syukur atas pengampunan yang telah kita terima. Hakim yang sejati bukan yang paling cepat menghukum, melainkan yang berani memikul hukuman demi memberikan pengampunan. Dan kita diharapkan senantiasa untuk meneladaninya. Mari kita masuk dalam sabda teduh. Di dalam keteduhan ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Engkau sudah meneguhkan iman kami, sehingga kami senantiasa dikuatkan di dalam hadir sebagai pribadi di hadapan-Mu, juga hadir sebagai komunitas di hadapan-Mu, sebagai umat-Mu yang telah menerima pengampunan dan keselamatan. Terima kasih Engkau meneguhkan kami untuk meneladani-Mu Tuhan, untuk tidak mudah menghakimi, untuk tidak mudah menilai, tetapi untuk selalu terbuka hati untuk mengampuni satu dengan yang lain. Karena itulah yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin firman-Mu. Kita akan masuk di dalam akta khusus, ya, yaitu pengutusan guru sekolah minggu dan juga pengutusan pengurus Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Saya mempersilahkan kepada Wakil Sekretaris Jemaat untuk membacakan surat keputusan. Dan ibu-ibu yang menjadi pengurus silakan mengambil posisi di tempat duduk yang sudah ditentukan, ya, yang melayani ya sebagai pelayan pada hari ini. Silakan Pak Wakil Sekretaris, Pak Migar. Ya, saya akan membacakan 2 surat keputusan. Yang pertama mengenai pengasuh guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Keramat. Yang kedua mengenai pengurus PWGT Jemaat Keramat periode 2026 sampai 2028. Surat keputusan pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat nomor 17/SK/MGT strip JKR /12 Romawi /2025 tentang pengasuh /guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Keramat. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat periode 2023 strip 2025 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, tambahan pengasuh /guru SMGT Jemaat Keramat sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Kedua, agar saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Ketiga,
Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2025, pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, Ketua Umum Pendeta Rizal Butulinggi STH, Sekretaris Umum Penatua Gusti Bata. Lampiran SK nomor 17 garis miring SK garis miring MGT strip JKR garis miring 12 Romawi garis miring 2025 pengutusan pengasuh garis miring guru sekolah minggu atas nama yang pertama Saudari Eva Lapu, yang kedua Saudari Jelsi Kristiana Parapak, yang ketiga, Saudara Jordan Fernando Alo. Keempat, Saudari Marini Paladan. Demikian surat keputusan pengasuh guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Keramat. Yang kedua, surat keputusan pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat nomor 14 garis miring SK garis miring MGT strip JKR garis miring 12 Romawi garis miring 2025 tentang pengurus Persekutuan Wanita Gereja Toraja dalam kurung PWGT Jemaat Keramat periode 2026-2028 dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat periode 2023-2025 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengurus PWGT Jemaat Keramat periode 2026-2028. Pertama, susunan pengurus PWGT Jemaat Keramat periode 2026-2028 sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Kedua, sesuai dengan Tata Gereja Toraja pasal 67 ayat 1 dan ayat 2, maka pengurus dalam mengangkat tugas-tugas pelayanan agar senantiasa berkonsultasi kepada majelis gereja melalui PMGT Jemaat Keramat. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2025, pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat periode 2023-2025, Ketua Umum Pendeta Rizal Butulinggi STH, Sekretaris Umum Penatua Gusti Bata. Lampiran SK nomor 14 garis miring SK garis miring MGT strip JKR garis miring 12 Romawi garis miring 2025 tentang susunan pengurus PWGT Jemaat Keramat periode 2026-2028. Susunan pengurus PWGT Jemaat Keramat 2026-2028, penasehat PMG, Komisi OIG, Ibu Ludia Burak, Ibu Regina Pongbulaan, Ibu Yeni Solu. Ketua, Ibu Reti Kori Pasande, Wakil Ketua Bidang 1, Ibu Monika Solu, Wakil Ketua Bidang 2, Ibu Krisnugra Ramadhani, Wakil Ketua Bidang 3, Ibu Yuliana Eldori Pangari, Sekretaris, Ibu Adri Anita Tomalompo, Wakil Sekretaris, Ibu Elisar Rombedatu, Bendara Ibu Elis Lebok Sarira, Wakil Bendara Ibu Yeti Lumayan Biang, Bidang 1 Spiritualitas, Pekabaran Injil dan Sosial Budaya adalah Ibu Arioni Lebang, Ibu Lina Singkali dalam kurung BKSWKK, Ibu Afina Parura, Ibu Dien Itasari, Ibu Martina Bura dalam kurung PGIW,
Ibu Oberti Parana, Ibu Damaris Sanda Butu, Ibu Ripka Payung. Untuk bidang 2, partisipasi gereja dalam masyarakat, yaitu Ibu Luciana Patimbunga, Ibu Mary Stambing, Ibu Yuliana Rampolabi, Ibu Nini Kartini Ambalinggi, Ibu Arung Tandirura, Ibu Nomi Tangelangan, Ibu Maria Suba, Ibu Christine Emita Banggai. Untuk bidang 3, pengembangan keugaharian dan budaya damai, Ibu Maria Danes Afrianti, Ibu Tabita Pasang, Ibu Elizabeth Tiondo, Ibu Christina S. Taruk Alo, Ibu Joyce Suru Pasolang, Ibu Jurita Lepong Bulan, Ibu Yuliana Tantan Alokaraeng, Ibu Berta Tonapa. Inventaris, Ibu Marlina Mendaun, Ibu Marina, Ibu Theodora, Ibu Berta Tulak. Tim Dana, Ibu Niketut Suryani, Ibu Erni Sanda Sumbu. Koordinator Sektor, Walang Bypass, Ibu Ludia Ratu. Sektor Sukapura Bekasi, Ibu Yeni Tanduk. Sektor Semper Green Garden, Ibu Berni Ruru. Sektor Kebun Baru Cilincing, Ibu Agustina Sade. Demikian SK ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Nigar sebagai Wakil Sekretaris Jemaat sudah membacakan SK. Jadi SK ini menguatkan bahwa proses hadirnya kakak guru sekolah minggu dan juga pengurus PWGT Gereja Toraja itu bukan karena ya mau sendiri, tetapi itu melewati sebuah proses, ya, proses dan sudah ditetapkan di dalam SK. Dan kini kita akan melaksanakan pengutusan, ya, pengutusan untuk guru sekolah minggu dan pengurus PWGT Gereja Toraja. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jeripaya orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudari yang nama-namanya telah disebutkan tadi, yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari telah diangkat dan ditetapkan sebagai guru sekolah minggu dan juga sebagai pengurus persekutuan wanita dalam Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudari layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudari adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudari menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara-saudari beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan. Dengan mengetahui bahwa waktu, bakat dan harta milik serta apapun yang saudara-saudari berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya mempersilahkan saudara-saudari yang sudah disebutkan namanya tadi sebagai sebagai guru sekolah minggu dan juga sebagai pengurus PWGT, ya, dipersilahkan berdiri dan menjawab beberapa pertanyaan di hadapan Tuhan sebagai berikut. Dijawab bersama-sama ya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara-saudari sebagai guru sekolah minggu, ya, dan juga di sini sebagai pengurus PWGT Gereja Toraja adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri, ya. Apakah saudara-saudari yakin? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah saudara-saudari percaya?
Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini ataupun juga pelayanan ini sebagai guru dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Apakah saudara-saudari berjanji? Berdasarkan jawaban saudara-saudari, maka saya mengutus saudara-saudari dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai guru sekolah minggu bagi kakak-kakak guru 4 orang, dan juga di sini ibu-ibu semua sebagai pengurus Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Silahkan duduk kembali dan jemaat silahkan berdiri. Kita mengangkat pujian Mazmur 134 ayat 3, kiranya halik dunia. Silakan jemaat duduk kembali dan silahkan kakak guru berdiri menghadap ke depan ke jemaat, dan juga pengurus PWGT berdiri dan menghadap ke jemaat. Nah, kita sudah lihat wajahnya ya, kakak-kakak guru yang luar biasa dan ibu-ibu PWGT pengurus yang cantik-cantik. Ya, cantik semua ya. Ya. Ya lihat dulu, ya cantik semua. Ya, ya, oke ya. Ya, masih menghadap ke sana. Ya. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah saudara-saudari kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai guru sekolah minggu, ya yang baju pink, dan juga sebagai pengurus PWGT Gereja Toraja yang baju toska, ya. Dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Ya, sekarang menghadap ke sini. Masih tetap berdiri. Saudara-saudari guru sekolah minggu dan juga pengurus Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kami menyambut saudara-saudari untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan kerelaannya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayanmu untuk mengambil bahagian dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah kepada mereka kasih kesetiaan-Mu sehingga mereka melaksanakannya dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan kami Yesus Kristus.
Semua ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ya. Nah, dipersilakan kepada pengurus PWGT Gereja Toraja untuk mempersembahkan pujiannya. Nanti kakak-kakak guru juga mempersembahkan pujiannya nanti kalau sesudah doa syafaat ya. Yang merdu ya Kak Jordan. Saya juga mau menemani.
Kita akan satu di dalam doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa yang akan kita doakan, yang pertama kita bersyukur untuk kasih Tuhan dalam penyertaannya dalam kehidupan kita setiap hari. Secara khusus anggota jemaat yang mengalami pertambahan usia dan juga usia kelahiran dan juga usia perkawinan. Kita bersyukur dengan yang berulang tahun atau pertambahan usia kelahiran, Ibu Damaris Biring Aso, hari ini tanggal 11, selamat ulang tahun Ibu. Shalom Hosiana Paseno, anak kita Shalom ulang tahun hari ini. Kemudian tanggal 12 sampai 17, Ibu Jennifer S. Matandung, Franklin Roland Mangiri, Ferry Jayasande, Ibu Sarah Tanduk, Ibu Jenny Lois Paibang, Ibu Justiana Pulung, Ibu Kristina Ropi Rama, Ibu Damaris Tandiseru, Bapak Yan Tangkelakbi, Bapak Ferdi H. Kasiaheng, dan Bapak Lukas Tarupati, dan mungkin ada yang tidak tersebutkan. Juga ulang tahun pernikahan. Kita juga mendukung dalam doa semua anggota keluarga kita yang berada di dalam perawatan baik berobat jalan maupun dirawat di rumah sakit. Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Tola, Ibu Nina Tola, Ibu Karlina Teta, Ibu Mariam Biringkanae, Bapak Julius Pangala, Ibu Maria Tandirapak, Bapak John Lekang, Opa Umata Lama, Bapak Yakob Bande, Bapak Pendeta Emeritus Amos Patadungan, Ibu Margareta Pongbadika, Ibu Aidar, Bapak Herman Masa, Nenek Rio, Bapak F. H. Kasiaheng, Bapak Joshua Pongtiku, Ibu Lince Eskandari, Ibu Titi Kurniasih Parate, dan Ibu Deborah Parana. Ibu Deborah Parana sedang dirawat di Rumah Sakit Laki Padada, Makale. Ibu Titi Kurniasi Parate dirawat di Rumah Sakit Pekerja. Dan kita juga membawa duka kita bersama dengan keluarga bahwa telah kembali ke pangkuan Bapa di surga almarhum Ibu Alfrida Tangdilian, kakak dari Ibu Diana Tangdilian. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga. Kemudian juga kita membawa doa dalam duka bahwa telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Ibu Lebon Rante Matandung, Nenek Firman, kakak terkasih dari Bapak YL Pasolang dan ibu mertua dari Ibu DC Pandulu di Sulukan Lakbok Toraja Utara. Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga. Juga kita berduka bersama dengan seluruh keluarga besar Kalak Lembang atau Pak Cornelis Kalak Lembang, di mana Tuhan telah memanggil orang tua kita terkasih almarhum Bapak Daniel Linggi Kalak Lembang atau Bapak Lai Ratna atau Nenek Lasok Kevin di rumah duka di Lono Awak Tiromanda Makale. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga. Dan kita bawa di dalam doa untuk semua gumul pengharapan dalam keluarga, dalam usia indah, sekolah dan juga pelayanan serta bangsa dan negara, dunia dan kehidupan kita setiap hari. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa, kepadamu kami datang mengucap syukur dan terima kasih tiada hentinya. Di dalam kami menghayati kasih karunia-Mu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini, di dalam ibadah minggu pertama sesudah Epifani. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu baik melalui pujian liturgis bersama-sama maupun juga pujian dari paduan suara PWKT dan nantinya dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan yang Maha Kasih memberkati agar melalui pujian ini kami senantiasa menyaksikan iman kami dan terkuatkan di dalam kami menghayati akan pujian-pujian yang kami nyanyikan atau yang kami dengarkan.
Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih juga bahwa melalui persekutuan ini kami telah bersama-sama mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran-Mu. Ingatkan kami selalu bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami, juga Hakim yang adil dan bijaksana. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Engkau karuniakan bagi kami. Ajar kami untuk memaknai kehidupan ini dengan semangat memberitakan keselamatan yang daripada-Mu dan selalu memiliki hati yang terbuka untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga datang mengucap syukur dan terima kasih pada-Mu bahwa Engkau senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami lepas hari. Dalam kehidupan jasmani kami, rohani kami, Tuhan selalu setia menolong dan memberkati kami. Selalu kami dikaruniakan makanan dan minuman, kekuatan, pendampingan yang tiada hentinya. Dan karena itu kami bersyukur untuk semua anggota jemaat Tuhan yang boleh menghitung setahun pertambahan usia dari tanggal 11 sampai menuju ke tanggal 17. Tuhan menguatkan senantiasa, mengaruniakan kesehatan, panjang umur, dan juga sukacita di dalam keluarga, terlebih di dalam Tuhan, untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik yang kami sudah sebutkan namanya di sini maupun yang belum sempat tertuliskan, kami berdoa semuanya. Tuhan memberkati. Begitupun juga dalam menghitung usia pertambahan usia perkawinan, Tuhan juga mengaruniakan keharmonisan senantiasa, kasih sayang, dan juga keteladanan sebagai ayah dan ibu di dalam iman bagi segenap keluarga. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga datang membawa segala gumul kami untuk semua yang berada di dalam proses perawatan, baik yang sudah kami bacakan namanya maupun yang belum sempat tertuliskan di sini. Tuhan, kami bawa semuanya kepadamu. Tuhan memberkati proses perawatan yang dijalani baik di rumah maupun juga terlebih yang di rumah sakit. Tuhan menjamah satu persatu. Tuhan memberkati proses perawatan sehingga membawa kesembuhan bagi segenap anggota keluarga kami dan memberkati yang memberikan pendampingan segenap keluarga. Tuhan mengaruniakan kesabaran, kasih sayang untuk memberikan pendampingan yang terbaik. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk semua yang berada di dalam perjuangan, usaha dan pekerjaan, baik yang di darat, di udara maupun juga di laut. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi sehingga usaha yang dikembangkan bisa semakin berkembang, pekerjaan yang dikerjakan semakin baik, dikerjakan dengan penuh kesetiaan mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan yang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati supaya senantiasa dapat mendapatkan pekerjaan yang baik dan selalu sabar di dalam perjuangan mencari pekerjaan. Begitu juga dalam menanti hadirnya teman hidup, Tuhan memberkati supaya seturut dengan waktu Tuhan akan mendapatkan teman hidup yang sepadan. Kami juga berdoa bagi semua yang sedang menanti hadirnya anugerah Tuhan lewat ke rumah tangga mereka. Dalam proses kehamilan, Tuhan memberkati sehingga anugerah Tuhan boleh senantiasa hadir pada waktunya dan juga bayi yang dikandung dan juga ibu yang mengandung senantiasa sehat bersama keluarga. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk semua orang tua kami dalam usia indah yang sudah ditinggalkan pasangannya tentunya di dalam kesendirian. Tuhan menghibur, menguatkan senantiasa, bahkan anak-anak kami di dalam kehidupannya sebagai tim piatu. Tuhan menghibur, menolong, dan menguatkan mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua keluarga yang jauh dari keluarganya. Tuhan menolong dan memberkati di dalam setiap tujuan-tujuan karena proses kejauhan. Tuhan memberkati supaya semuanya sehat-sehat dan selalu membangun komunikasi yang baik dengan keluarga, tujuan-tujuan di dalam kejauhan yang dihadapi, pekerjaan, studi. Kami berdoa semuanya Tuhan peliharakan.
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua kami dan juga anak-anak kami yang dalam proses studi mereka di jenjang mereka masing-masing. Tuhan menolong, memberikan kelancaran, mengaruniakan kepandaian, kesuksesan di dalam semua proses studi. Kami berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan dalam lingkup jemaat yang sudah berlangsung dan yang akan kami songsong ke depannya. Secara khusus, pada hari ini, dalam pengutusan kakak-kakak guru dan juga pengurus PWGT, Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kemarin juga telah dilaksanakan proses pembinaan bagi penatua dan diaken. Kami berdoa untuk gladi hari ini dan juga untuk proses peneguhan penatua dan diaken pada hari Minggu sebagai majelis gereja, semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, untuk semua program-program, ada PWGT yang akan rapat kerja dan semua OIG juga yang lainnya akan menyusul dalam rapat kerja. Tuhan menolong dan memberkati sehingga proses rapat kerja, bahkan majelis gereja juga rapat diperluas, rapat majelis gereja semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Semua pelayanan dalam lingkup yang lebih luas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati agar semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Dan pemerintah, bangsa dan negara bahkan dunia kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati agar semuanya boleh melaksanakan tugas tanggung jawab baik sebagai pemimpin maupun juga sebagai warga masyarakat atau sebagai sesama di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami datang membawa juga semua yang berada di dalam duka saat ini, keluarga-keluarga kami, baik yang ada di sini maupun yang di kampung halaman yang telah ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka. Kami mohon penghiburan yang sejati, kekuatan yang sejati senantiasa melingkupi dan menolong dalam proses-proses pemakaman sehingga proses pemakaman juga berjalan dengan baik. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih Maha Kuasa, setelah ibadah ini kami akan kembali ke tengah hidup dan kehidupan kami, aktivitas kerja, sekolah dan sebagainya. Tuhan menolong dan memberkati kami semua, dan pada waktu yang Tuhan perkenankan kami boleh mengalami perjumpaan kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan yang boleh melayani pada hari ini. Biarlah semuanya sehat, sejahtera, dan juga sehati di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur pengharapan kami kepadamu. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan pujian dari kakak-kakak guru.
Dimuliakanlah untuk pujian-pujian yang sudah dipersembahkan dari kakak-kakak guru dan juga dari pengurus PWGT Gereja Toraja. Tuhan memberkati untuk semangat di dalam pelayanan dan juga di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Mari berdiri semua. Petunjuk hidup baru untuk kita senantiasa hayati sebagai umat Tuhan yang sudah dikaruniakan hidup baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Amin. Ya Roh Kudus baharuilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, jadilah hamba yang hidup dalam roh. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mendengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 11 Januari 2026. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang telah mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari ini, hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Ibu Pendeta Asni Toding Pali yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas,
kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari. Amplop persembahan bulanan bagi anggota jemaat yang telah mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya dilampirkan melalui WA ke Bendahara Jemaat Keramat atau TU Gereja. Untuk amplop PSB bulanan, PWGT Pembangunan dimohon untuk menuliskan nominal persembahannya di masing-masing amplop. Jamuan kasih bagi warga jemaat yang rindu menyatakan syukur ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, kelulusan, kesembuhan, kenaikan pangkat, pelayanan khusus, rumah baru, dan lain-lain dalam bentuk pengadaan jamuan kasih atau snack pada hari Minggu setelah ibadah jam 9 dan jam 17.30 WIB. Maka dimohon untuk koordinasi dengan pengurus PWGT Jemaat Keramat, Ibu Adri Anita Tumalompo, atau melalui koordinator masing-masing sektor atau langsung ke tata usaha kantor. Berita duka cita, telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Ibu Alfrida Tangdilian atau kakak dari Ibu Diana Tangdilian. Kiranya rumpun keluarga yang ditinggalkan mendapat penguatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Ibu Lebon Rante Matandung atau Nenek Firman, kakak terkasih dari Bapak YL Pasolang dan Ibu mertua dari Ibu Dice Pandulu di Sulukan Lakbo Toraja Utara. Kiranya rumpun keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penguatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Peneguhan majelis gereja. Jika Tuhan berkenan, akan dilaksanakan peneguhan penatua dan diaken terpilih Gereja Toraja Jemaat Keramat periode tahun 2026 sampai dengan 2028 pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 pada ibadah jam 9 pagi. Dalam rangka peneguhan tersebut, maka jika Tuhan berkenan pada hari ini, Minggu 11 Januari 2026, setelah ibadah jam 9, akan dilaksanakan gladi resik. Mohon perhatiannya. Warta PWGT, jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan rapat kerja pertama pengurus PWGT periode tahun 2026 sampai dengan periode 2028 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 setelah ibadah jam 9 hari ini yang akan bertempat di ruang serbaguna Gereja Toraja Jemaat Keramat. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh pengurus untuk hadir pada rapat tersebut. Demikian informasi ini untuk diketahui. Terima kasih. Anggota jemaat yang berulang tahun, selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati dalam kehidupannya. Berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penekanan warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi
Ya Tuhan, bimbing aku. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu PWGT, nanti kita ada sesi foto ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu penatua diaken yang terpilih, kita akan adakan gladi jam 11.30. Jadi tolong nanti supaya segera naik ke ruangan ini untuk kita laksanakan gladi. Sekali lagi kita akan gladi dimulai jam 11.30. Terima kasih. Ayo ibu-ibu PWGT kita foto dulu. Nanti pas foto bersama langsung dengan Ibu Pendeta, setelah Ibu Pendeta, penasehat,
memuji Dia. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Majelis yang bertugas supaya foto dulu karena kita mau ngitung uang. Ya, beri kesempatan kepada majelis yang bertugas foto dulu, kita mau ngitung uang. Baik, untuk sesi foto bersama, disilakan majelis yang bertugas terlebih dahulu. Setelah itu pengurus inti dari PW berturut-turut bidang 1, bidang 2, dan bidang 3 ya. Yang pertama sesi foto bersama, mohon berkenan kepada seluruh majelis beserta yang bertugas hari ini beserta dengan pendeta. Semua yang bertugas di hari ini, semua yang bertugas ya. Semua majelis yang bertugas kantoria, pemain musik, operator sound system, Ibu Pendeta. Kemudian sesi kedua, seluruh pengurus inti PWGT ya, pengurus inti mulai dari ketua bidang 1, 2, 3, bendahara, sekretaris, disilakan untuk berfoto bersama ya. Setelah itu berikutnya dari tim bidang 1, kemudian tim bidang 2 dan tim bidang 3, kemudian inventaris ya. Ya, majelis yang bertugas terlebih dahulu seluruhnya. Seluruh pengurus inti PW, seluruh pengurus inti ya. Ketua bidang 1, 2, dan 3, bendahara, sekretaris. Oh iya, kakak-kakak sekolah minggu dulu dengan pendeta. Kakak-kakak sekolah minggu dulu dengan pendeta ya. Sabar ibu-ibu, sabar. Ya. Tanah Toraja masih jauh. Ya, kakak-kakak dulu ya, kakak-kakak dulu sama Bu Pendeta. Yesus Kristus itu Tuhan.